Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Saputra. Di video kali ini saya akan membahas tentang neraca pembayaran dan moneter internasional. Neraca pembayaran internasional adalah pencatatan tentang transaksi-transaksi yang menciptakan hak dan kewajiban ketika para pelaku ekonomi melakukan transaksi antar negara. Contohnya, transaksi yang menciptakan hak adalah transaksi ekspor. Karena dengan adanya aktivitas ekspor akan menciptakan hak bagi eksportir. Transaksi yang menciptakan kewajiban adalah transaksi impor. Karena dengan transaksi impor, para importir mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pelaku ekonomi di negara lain. Contoh lain ada transaksi modal. Di transaksi modal juga ada hak dan kewajiban. Misalnya investor Indonesia menanamkan modal di negara lain, maka dia berhak mendapatkan dividen. Sebaliknya kalau Indonesia mempunyai hutang ke negara lain, maka transaksi tersebut akan menciptakan kewajiban untuk membayar bunga sekaligus juga membayar cicilan hutang. Jadi transaksi tersebut dicatat dalam satu catatan yang disebut sebagai neraca pembayaran. Neraca pembayaran secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu transaksi berjalan atau current account dan transaksi modal dan finansial. Tujuan penyusunan neraca pembayaran yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui peranan transaksi berjalan dalam perekonomian. Yang ketiga, mengetahui aliran modal antar negara. Yang keempat, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensinya kepada tekanan nilai tukar rupiah. Berikut ini adalah contoh dari neraca pembayaran ya. Nah, di sini ada transaksi berjalan. Di transaksi berjalan ini ada barang bersih atau neraca perdagangan, yaitu isinya ada ekspor dan impor. Yang kedua ada jasa-jasa bersih, pendapatan bersih, transfer bersih. Terus yang kedua ada transaksi modal dan finansial, yang isinya itu transaksi modal, transaksi finansial, investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lain-lainnya. Ada selisih perhitungan, neraca keseluruhan, lalu lintas moneter dan cadangan devisa. Nah, ini adalah rumus-rumusnya ya. Ada di sini juga keterangan-keterangannya seperti ekspor itu X, impor M, jasa-jasa itu S, dan lain-lainnya. Penting bagi kita untuk mengetahui neraca pembayaran ini dalam konteks ekonomi Indonesia dari sudut pandang kebijakan moneter. Sistem nilai tukar, ada nilai tukar tetap dan ada nilai tukar mengambang. Saat ini Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang. Nah, apakah kebijakan moneter atau kebijakan fiskalkah yang efektif dalam nilai sistem tukar mengambang? Nah, jika perekonomian menganut sistem nilai tukar tetap, seandainya ada ekspansi kebijakan fiskal yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva LS, apa akibatnya jika pemerintah menempuh kebijakan fiskal? Akibatnya itu adalah tingkat bunga domestik akan naik, dan kenaikan tingkat bunga domestik ini akan menjadikan perbedaan tingkat bunga dengan luar negeri. Akibatnya dari tingkat bunga domestik naik, akan terjadi capital inflow atau aliran modal masuk dan nilai tukar akan cenderung naik. Jika nilai tukar naik, maka akan terjadi pembelian valuta asing. Akibat berikutnya, maka permintaan uang domestik akan naik. Ketika jumlah uang domestik naik, akibatnya tingkat bunga dalam negeri juga akan turun. Kalau itu terjadi, maka kebijakan fiskal tidak efektif. Bagaimana dengan kebijakan moneter? Dalam nilai tukar tetap, maka kebijakan moneter akan tidak efektif. Jadi kalau ada kenaikan supply dari uang, maka suku bunga domestik akan turun
yang menyebabkan tingkat bunga domestik lebih rendah dibanding tingkat bunga luar negeri. Akibatnya akan terjadi capital outflow dan nilai tukar akan cenderung melemah. Jika nilai tukar melemah, maka akan terjadi penjualan valuta asing. Akibatnya, maka suplai uang domestik turun dan tingkat bunga domestik akan naik. Maka bisa disimpulkan kebijakan fiskal akan lebih efektif daripada kebijakan moneter jika kurs yang dianut adalah kurs tetap. Bagaimana kalau kita menganut sistem nilai tukar mengambang, sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini? Dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter akan lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal. Sebagai ilustrasi, bagaimana kalau terjadi ekspansi fiskal? Maka suku bunga domestik akan lebih tinggi daripada suku bunga luar negeri, dan akhirnya terjadi capital inflow. Pada saat terjadi capital inflow, karena kita akan menganut sistem nilai tukar mengambang, maka nilai tukar akan mengalami apresiasi. Di saat itulah maka daya saing ekspor kita akan melemah. Akibatnya ekspor neto akan berkurang dan perekonomian akan kembali pada kondisi semula. Dengan kata lain, kebijakan fiskal akan tidak efektif. Bagaimana kalau kebijakan moneter dilakukan maka dengan menaikkan jumlah uang beredar, maka suku bunga domestik akan turun pada saat itu. Terjadi capital outflow dan nilai tukar akan cenderung melemah. Karena kita menganut sistem nilai tukar mengambang, melemahnya nilai tukar akan menyebabkan daya saing. Hal ini akan mendorong ekspor. Nah, disitulah kita akan mengetahui bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif daripada kebijakan fiskal jika nilai tukar kita mengambang. Kesimpulannya, jika kita menganut sistem nilai tukar tetap, maka kebijakan fiskal lebih efektif. Sebaliknya, jika kita menganut sistem nilai tukar mengambang, maka kebijakan moneter yang lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.